Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiam dari Prodi PGSD kelas A. Baik, saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Pengertian psikologi. Psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa ita Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu psike yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi memang secara harfiah psikologi memang berarti ilmu jiwa. Alhasil, secara ringkas dapat kita tarik sebuah simpulan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan dalam hal ini meliputi semua orang, barang, keadaan, dan kejadian yang ada di sekitar manusia. Jelaskan pendidikan berasal dari kata didik. Lalu kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kecerdasan pikiran. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, Psikologi pendidikan menurut sebagian ahli adalah subdisiplin psikologi, bukan psikologi itu sendiri. Mereka menganggap bahwa psikologi pendidikan itu tidak memiliki teori, konsep, dan metode sendiri. Secara lebih sederhana dan praktis, Barlow mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai a body of knowledge in psychological research which provides a repertoire of research to aid you in functioning more effectively in teaching learning process. Psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam proses mengajar belajar secara lebih efektif. Tekanan definisi secara lahiriah hanya berkisar pada proses interaksi antar guru siswa dalam kelas. Selanjutnya, objek psikologi. Objek pembahasan psikologi adalah manusia karena sifat-sifat manusia yang sangat kompleks dan unik. Sedangkan objek psikologi biasanya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, objek material, yakni objek yang dipandang secara keseluruhannya. Adapun objek material dari psikologi ialah manusia itu sendiri. Di samping menjadi objek psikologi, manusia juga menjadi objek bagi ilmu-ilmu yang lain. Contoh, sosiologi, kedokteran, antropologi, dan sebagainya. Contoh yang kedua, objek formal. Jika dipandang menurut aspek mana yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi itu. Dalam hal ini, maka objek formal dari psikologi adalah benda-benda menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli.
menurut perubahan zaman dan pandangan para ahli masing-masing. Pada zaman Yunani sampai dengan abad pertengahan, misalnya, yang menjadi objek formal dalam kajian psikologi adalah hakikat jiwa. Kemudian pada masa Descartes, objek psikologi itu adalah gejala-gejala kesadaran, yakni apa-apa yang langsung kita hayati dalam kesadaran kita. Tanggapan, perasaan, emosi-emosi, hasrat, dan sebagainya. Baik, selanjutnya manfaat psikologi. Pendidikan manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran psikologi. Pendidikan memberi banyak kontribusi kepada guru dan calon guru untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda. Seperti yang berbeda. Yang pertama, memahami perbedaan individu atau peserta didik. Seorang guru harus berhadapan dengan sekelompok siswa di dalam kelas dengan hati-hati, karena karakteristik masing-masing siswa berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami perbedaan karakteristik siswa tersebut pada berbagai tingkat pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Pemahaman yang baik tentang ruang kelas yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat membantu guru untuk menyampaikan materi kepada siswa secara efektif. Yang ketiga, pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran didasarkan pada karakteristik perkembangan siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dalam menentukan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dan sesuai, dan mampu mengaitkannya dengan karakter. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Seorang guru harus memainkan peran yang berbeda di sekolah, tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik. Yang kelima, mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru harus melakukan dua kegiatan penting di dalam kelas, seperti mengajar dan mengevaluasi. Kegiatan evaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar siswa. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan calon guru dalam mengembangkan evaluasi pembelajaran siswa yang lebih adil, baik dalam teknis evaluasi, pemenuhan prinsip evaluasi maupun menentukan hasil-hasil evaluasi. Aspek yang kedua, untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mengacu pada perubahan perilaku yang dialami siswa setelah dilaksanakannya proses pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu guru dalam menentukan bentuk perubahan perilaku yang dikehendaki sebagai tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan diperlukan guru untuk merencanakan dengan tepat media pembelajaran yang akan digunakan. Misalnya penggunaan media audio visual sehingga dapat memberikan gambaran nyata kepada peserta didik. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Pelajaran harus disusun berdasarkan kondisi psikologi peserta didik. Misalnya, mata pelajaran yang dianggap sulit bagi siswa seperti matematika ditempatkan di awal pelajaran, di mana kondisi siswa masih segar dan semangat dalam menerima pelajaran.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan psikologi pendidikan berperan dalam membantu guru untuk merencanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.